Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggraini dengan NPM 191102104 dan teman saya yang bernama Nova Elia dengan NPM 191102105. Baiklah, di sini kami akan membahas bagaimana cara menganalisis regresi berganda. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai input data ke EViews. Yang kedua yaitu estimasi regresi dengan EViews. Yang ketiga yaitu interpretasi hasil EViews. Yang keempat yaitu uji hipotesis dengan uji T dan uji F. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu input data ke EViews. Dengan menggunakan data Qik9 yang menggunakan satu variabel terikat dan 3 variabel bebas. Di mana satu variabel terikat yaitu permintaan telur ayam toko Aifa sebagai Y, kemudian 3 variabel bebas yaitu harga telur ayam sebagai PC, harga daging ayam sebagai PB, dan pendapatan rata-rata penduduk sebagai YD. Baik, langsung saja ya kita menuju EViews. Baik, teman-teman semua bisa membuka EViews yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan EViews 11 Student Lite. Setelah teman-teman membuka EViews teman-teman bisa memilih menu file di sini, kemudian menu new, kemudian menu work file. Karena pada data Qik19 kita menggunakan data tahunan, maka frekuensi di sini kita pilih annual. Jika teman-teman menggunakan data quarterly atau bulanan, teman-teman bisa memilih di sini juga ya. Baik, sebelumnya kita sudah membuka data Qik9 yaitu sebagai berikut. Dengan tahun 1974 sebagai tahun awal dan tahun akhir pada 2002. Oke, setelah itu teman-teman mengklik menu objek di sini, kemudian new object, dan kita pilih series. Untuk name var objeknya, kita yang pertama akan menulis Y. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan sampai dengan objek yang terakhir yaitu YD. Setelah teman-teman menuliskan semuanya, kemudian untuk memasukkan data, kita klik Y sebagai variabel terikat, kemudian PB, kemudian PC, dan yang terakhir yaitu YD. Kemudian open S group. Nah, untuk memasukkan data, teman-teman bisa memasukkannya dengan mengklik menu edit plus minus terlebih dahulu. Nah, pada Excel ini langsung bisa kita copy ya teman-teman untuk dimasukkan ke dalam EViews. Oke, baik. Setelah dimasukkan, kita klik ini saja. Sebelumnya dapat kita lihat, dapat kita pastikan bahwa data yang telah kita masukkan adalah benar. Kemudian untuk
mengestimasi sama seperti tadi, kita klik Y sebagai variabel terikat, kemudian PB, PC, dan yang terakhir YD. Kemudian open group. Jika tadi kita menggunakan open group sebelumnya, sekarang kita menggunakan open equation. Agar lebih mudah, menu variabel konstansa kita pindahkan saja ke depan. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasil estimasi EVIUS dengan menggunakan data KIK 9. Oke, setelah kita hitung tadi, dapat kita interpretasikan hasil EVIUS yang sudah kita hitung tadi ya. Dapat kita interpretasikan. Di sini terdapat variabel C dengan koefisien 27,68981. Koefisien C ini merupakan konstanta dalam pertemuan tersebut, di mana memiliki arti jika variabel PC yaitu harga telur ayam per kilo, kemudian variabel PB yaitu harga daging ayam per kilo, dan variabel YD yaitu pendapatan rata-rata penduduk sama dengan 0 atau bernilai 0, maka nilai dari variabel Y yaitu permintaan telur ayam di toko AIFA adalah sebesar 27,68981. Dapat melihat di layar ya. Kemudian untuk koefisien PC dengan koefisien min 0,109764. Artinya koefisien PC ini merupakan koefisien dari variabel bebas yaitu harga telur ayam per kilo, di mana memiliki arti jika harga telur ayam naik $1 per kilogram, maka akan menurunkan permintaan telur ayam di toko AIFA sebesar 0,109764 per kilogram. Dengan asumsi nilai variabel PB yaitu harga daging ayam per kilo dan variabel YD adalah konstan. Baik, untuk variabel PB dengan koefisien 0,031975 merupakan koefisien dari variabel bebas harga daging ayam per kilogram, di mana memiliki arti jika harga daging ayam naik $1 per kilogram, maka akan meningkatkan permintaan telur ayam di toko AIFA sebesar 0,031975 per kilogram. Dengan asumsi nilai variabel PC yaitu harga telur ayam per kilogram dan variabel YD yaitu pendapatan rata-rata penduduk adalah konstan. Kemudian variabel YD dengan koefisien 0,226694 merupakan koefisien dari pendapatan rata-rata penduduk, di mana memiliki arti jika pendapatan rata-rata penduduk naik $1, maka akan meningkatkan permintaan telur ayam di toko AIFA sebesar 0,226694 per kilogram. Dengan asumsi nilai variabel PC yaitu harga telur ayam per kilogram dan variabel PB yaitu harga daging ayam per kilogram adalah konstan. Selanjutnya
nilai R square dan adjusted R square. Nilai R square di sini merupakan nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,991437 yang memiliki arti bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel tingkat, yaitu permintaan telur ayam di toko Aifa sebesar 99,1437%. Sisanya sebesar 0,8563% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel harga telur ayam, harga daging ayam, dan pendapatan rata-rata penduduk. Kemudian nilai adjusted square merupakan nilai yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel. Selisih antara adjusted square dengan R square tidak boleh lebih dari 5%. Jika selisih antara keduanya lebih dari 5%, maka dapat menunjukkan bahwa terdapat variabel yang justru merusak hasil estimasi. Nah, pada penelitian ini nilai R square-nya sebesar 99,041% dan nilai R square sebesar 99,1437%. Dilihat, ternyata selisih antara keduanya sebesar 0,1020% atau tidak lebih dari 5%. Ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan sudah baik dalam menjelaskan variabel Y secara serentak, dan dapat kita lihat lebih besar nilai R square daripada nilai adjusted R square. Baik, pembahasan yang keempat yaitu mengenai uji hipotesis dengan uji T dan uji F. Yang pertama yaitu uji T parsial dengan variabel PC, yaitu harga telur ayam per kilo. Hipotesis yang digunakan untuk uji T pada variabel PC adalah sebagai berikut. H0 adalah beta 1 lebih besar sama dengan 0. Artinya tidak terdapat pengaruh negatif antara harga telur ayam per kilo dan permintaan telur ayam di toko Aifa. Kemudian HA-nya adalah beta 1 lebih kecil dari 0. Artinya terdapat pengaruh negatif antara harga telur ayam per kilo dan permintaan telur ayam di toko Aifa. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software Envius, didapat nilai T hitung yaitu sebesar min 3,380191. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% sehingga alfa sebesar 5% atau 0,05. Diketahui juga nilai T tabel adalah jumlah penelitian yaitu sebanyak 29, kemudian degree of freedom-nya sebesar sebanyak 25, kemudian alfanya yaitu 5% dan T tabelnya sebesar min 1,70814. Pada uji T variabel PC dapat kita lihat bahwa uji ini menggunakan satu arah, tapi kita perlu memperhatikan apakah uji satu arah sebelah kanan atau sebelah kiri. Baik, jadi kesimpulannya adalah karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu min 3,380191 besar dari min 1,70814, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu harga telur ayam per kilogram berpengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap permintaan jumlah telur ayam di toko Aifa. Dapat kita lihat pada daerah yang diarsir itu merupakan daerah penolakan H0.
Untuk uji yang kedua yaitu variabel PB, yaitu harga daging ayam per kilogram. Untuk hipotesis yang digunakan untuk uji T pada variabel PB adalah sebagai berikut. H0 adalah beta 2 lebih kecil sama dengan dari 0. Artinya tidak terdapat pengaruh positif antara harga daging ayam per kilogram dan permintaan telur ayam di toko Aifa. Kemudian HA adalah beta 2 lebih besar dari 0. Artinya terdapat pengaruh positif antara harga daging ayam per kilogram dan permintaan telur ayam di toko Aifa. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software Evius, didapat nilai T hitung sebesar 1,858844. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga alfa sama dengan 5% atau sebesar 0,05. Maka pada hipotesis ini yang diharapkan adalah HA adalah beta 2 lebih besar dari 0. Dapat kita ketahui bahwa nilai T tabelnya sebesar dengan jumlah N sama dengan 29, kemudian degree of freedom sama dengan 25, dan alpha sama dengan 5%, dan T tabel sama dengan 1,70814. Dapat kita lihat bahwa pada uji variabel PB ini menggunakan uji satu arah karena menyatakan pengaruh yang positif, yaitu satu arah kanan. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,858844 lebih besar dari 1,70814, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu harga daging ayam per kilogram sebagai barang substitusi berpengaruh positif signifikan nyata secara statistik terhadap permintaan telur ayam di toko Aifa. Kemudian selanjutnya yaitu uji T pada variabel YD, yaitu pendapatan rata-rata penduduk. Hipotesis yang digunakan untuk uji T pada variabel YD adalah sebagai berikut. H0 adalah beta 3 sama dengan 0. Artinya tidak terdapat pengaruh antara pendapatan rata-rata penduduk dan permintaan telur ayam di toko Aifa. Kemudian HA adalah beta 3 tidak sama dengan 0. Artinya terdapat pengaruh antara pendapatan rata-rata penduduk dan permintaan telur ayam di toko Aifa. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Evius, didapat nilai T hitung sebesar 15,66846. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga alfa sebesar 5% atau 0,05. Dapat kita ketahui juga nilai T tabelnya adalah jumlah N yaitu 29, jumlah degree of freedom yaitu 25, jumlah alfa karena pada uji variabel YD ini menggunakan uji dua arah karena telur ayam adalah pengujian yang termasuk barang normal atau barang inferior. Kita lihat pada uji variabel ini dapat kita lihat bahwa menggunakan uji dua arah, yaitu
yaitu arah kanan dan arah kiri dengan tabel plus minus 2,059539. Dapat kita lihat bahwa daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan H0. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 15,68646 lebih besar dari 2,05959, maka H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu pendapatan rata-rata penduduk dalam US dollar berpengaruh positif signifikan nyata secara statistik terhadap permintaan telur ayam di toko AIFA. Dalam hal ini, berdasarkan uji secara parsial dinyatakan bahwa telur ayam merupakan barang normal. Baik, yang terakhir yaitu UJF. UJF ini bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software FUse, didapat nilai F hitung sebesar 964,8778. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga alfa sebesar 5% atau 0,05. Hipotesis yang digunakan untuk UJF adalah sebagai berikut. H0 adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya, variabel bebas yaitu harga telur ayam per kilo dalam US dollar, kemudian harga daging ayam per kilo dalam US dollar, dan pendapatan rata-rata penduduk dalam US dollar tidak berpengaruh serentak terhadap permintaan telur ayam di toko AIFA. Kemudian, HA adalah paling tidak satu dari beta K atau tidak sama dengan 0. Di mana K adalah 1, 2, dan 3. Paling tidak dari satu variabel bebas yaitu harga telur ayam per kilo dalam US dollar, harga daging ayam per kilo dalam US dollar, dan pendapatan rata-rata penduduk dalam US dollar yang tidak berpengaruh terhadap permintaan telur ayam di toko AIFA. Atau secara umum keseluruhan variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh pada variabel terikat. Dengan degree of freedom K sama dengan 3, kemudian degree of freedom 2 sama dengan 25, sehingga didapat F tabel sebesar 2,991241. Dapat kita lihat bahwa pada uji F ini menggunakan uji satu arah sebelah kanan. Jadi dapat disimpulkan karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu 964,877 lebih besar dari 2,991241, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yaitu variabel harga telur ayam per kilo dalam US dollar, harga daging ayam per kilo dalam US dollar, dan pendapatan rata-rata penduduk dalam US dollar secara keseluruhan berpengaruh serentak atau bersama-sama terhadap permintaan telur ayam di toko AIFA dalam kilogram. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.